Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almata Syamadi dengan NIM 425180002 akan mereview pembahasan tentang switching konsep. Yang pertama, apa perbedaan dari tabel routing dan MAC address table? Routing berfungsi untuk mengirimkan paket data dari suatu network ke network yang lainnya, sekaligus menentukan jalur yang terbaik untuk mencapai network tersebut. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing. Tabel routing berisikan informasi keberadaan beberapa network baik network yang terhubung langsung atau directly maupun yang tidak terhubung langsung atau remote. Tabel routing juga berisikan informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Routing tabel ini berada pada layer 3 OSI, yaitu pada network layer. Sedangkan MAC address table merupakan tabel yang digunakan oleh switch untuk mengarahkan lalu lintas network ke port yang sesuai. Switch merupakan perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antar komputer. MAC address sendiri berada pada layer 2 OSI, yaitu link pada data link layer. Yang kedua, perbandingan antara dua metode penerusan frame pada switching, yaitu storage and forward dan fragment free. Store and forward switching merupakan metode dengan switching mengcopy seluruh bagian dari Ethernet frame ke memory switch dan memulai perhitungan dari CRC, yaitu Clear Redundancy Check, untuk pengecekan error. Jika ditemukan error pada Ethernet frame, maka akan dibuang, dan jika tidak ada error, maka switch akan meneruskan Ethernet frame tersebut ke host tujuan. Kelebihan dari store and forward adalah mampu memastikan frame yang dikirim tidak rusak, tetapi menyebabkan delay karena menghitung CRC pada tiap Ethernet frame. Sedangkan fragment free merupakan metode yang bentuk pengembangan dari cut-down switching. Switch yang menjalankan fragment free ini membaca 64 bit pertama dari Ethernet frame sebelum meneruskannya ke host tujuan. Yang terakhir, yaitu membandingkan antara collision domain dan broadcast domain. Collision domain adalah sebuah istilah di dalam Ethernet yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok perangkat jaringan, di mana jika ada satu perangkat yang mengirim paket ke segmen network tersebut, maka semua perangkat lain akan dipaksa untuk memperhatikannya. Sedangkan broadcast domain merupakan sekelompok peralatan jaringan di segmen yang sama yang mendengar paket broadcast dikirim ke segmen itu. Karakteristik dari collision domain yaitu dipisahkan oleh perangkat yang bekerja pada perangkat layer 2, yaitu data link seperti switch dan bridge. Collision domain juga digunakan untuk mengatur lalu lintas data atau traffic flow dengan menggunakan MAC address untuk mengidentifikasi perangkat dan mengurangi jumlah perangkat pada sebuah fragmen yang dengan cara memperbanyak jumlah segmen. Karakteristik dari broadcast domain yaitu dipisahkan oleh perangkat yang bekerja pada layer 3 atau network seperti router, dan digunakan untuk mengatur lalu lintas data dan meniadakan broadcast menggunakan IP address
dan menggunakan routeable khusus untuk menentukan rute tujuan. Itulah dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.